Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Kodaristi Koma dengan NIM 811421412. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pembagian harta waris dalam perkawinan kedua. Video ini dipresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum waris yang diampu oleh Ibu Tri Andari Dahlan. Konsep dari perkawinan kedua yang pertama yaitu ada pembagian harta warisan dalam hal tidak ada persatuan harta. Yang kedua, pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan. Yang ketiga, pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan keuntungan atau di sini merupakan untung persatuan. Yang keempat, pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan kerugian atau rugi persatuan. Dan yang terakhir yaitu pembagian harta warisan dalam hal ada harta persatuan dan anak luar kawin yang diakui. Indikator pembagian waris dalam perkawinan kedua, yaitu yang pertama ada bagian duda atau janda tidak boleh lebih dari atas istri atau suami yang meninggal dunia. Yang kedua, bagian duda atau janda tidak boleh lebih dari bagian anak dari perkawinan yang pertama. Di dalam pembagian harta warisan dalam perkawinan kedua, perlu diketahui hal-hal berikut, yaitu yang pertama ada HB. Apa sih HB itu? HB ialah harta bawaan. Yang kedua ada HP+. HP+ adalah harta peninggalan pada saat seseorang mati. Yang ketiga yaitu ada HC. HC merupakan harta cuma-cuma. Yang keempat ada HW atau harta warisan, dan yang terakhir ada UP atau RP. UP sendiri merupakan untung persatuan, sedangkan RP merupakan rugi persatuan. Untuk selanjutnya terdapat suatu contoh kasus. Contoh kasus tersebut dapat dilihat seperti pada gambar, yaitu terdapat sepasang suami istri menikah pada tahun 2001. Suami itu bernama Bagas dan istrinya bernama Rere. Pekerjaan Bagas adalah seorang jurnalis, sedangkan Rere adalah pebisnis abon sapi. Dari perkawinan antara Rere dan Bagas, pada tahun 2003 lahirlah seorang anak perempuan yang mereka beri nama Chelsea. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali problem atau masalah yang terjadi dalam rumah tangga Rere dan Bagas. Karena merasa sudah tidak sanggup lagi, Rere memutuskan untuk menggugat cerai Bagas di pengadilan negeri. Dan perkawinan antara Rere dan Bagas tersebut akhirnya telah diputus cerai oleh hakim setelah beberapa bulan kemudian. 3 tahun setelah perceraian Rere dan Bagas, Rere kemudian memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pegawai di perusahaan swasta yang bernama Andre, yang mana penghasilannya masih jauh di bawah Rere. Mereka menikah tanpa membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Ke dalam perkawinan tersebut, Rere membawa harta sebesar 200 juta rupiah, sedangkan Andre membawa harta sebesar 50 juta rupiah. Dari pernikahannya dengan Andre, 1 tahun kemudian Rere melahirkan anak laki-laki yang ia namai Tara. Lalu pada saat Tara berusia 5 tahun, Rere melahirkan anak kembar, perempuan dan laki-laki yang ia beri nama Meisha dan Vicky. Usaha abon sapi yang dimiliki Rere seiring berjalannya waktu terus mengalami perkembangan. Kemudian Andre memutuskan untuk resign dari pekerjaannya sebagai pegawai perusahaan di swasta dan menjalankan usaha abon sapi tersebut bersama dengan Rere. Di tengah berkembang pesatnya usaha abon tersebut, Rere jatuh sakit. Nyawanya tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Pada saat Rere meninggal dunia, harta peninggalan yang berasal dari harta bersama tersebut telah berkembang menjadi 400 juta rupiah. Pertanyaannya, berapa bagian yang diterima masing-masing ahli waris Rere? Untuk mengetahui jawabannya, simak video berikut. Sebelum melakukan penyelesaian kasus, mari kita lihat skema bagan dalam perkawinan pertama Rere dan perkawinan kedua Rere. Untuk peran dalam kasus, maka akan saya singkat. Contohnya seperti Rere, saya singkat menjadi R, Bagas saya singkat menjadi B, Chelsea saya singkat menjadi C, Andre saya singkat menjadi A, dan seterusnya. Dari kasus tersebut, maka dapat diperoleh instrumen harta. Yang pertama yaitu ada HBR. Apa sih HBR itu? HBR ialah harta bawaan Rere.
Di dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa harta bawaan Rere pada saat ia melakukan perkawinan dengan Andre ialah 200 juta rupiah. Sedangkan harta bawaan Andre sendiri atau HBA merupakan 50 juta rupiah. Maka jumlah harta bawaan Rere dan Andre ialah 250 juta rupiah. Di dalam kasus tersebut tidak dijelaskan harta cuma-cumanya Andre, maka HCA atau harta cuma-cumanya Andre adalah 0. Sedangkan HCR atau harta cuma-cumanya Rere adalah 0 juga. Untuk HPR plus atau harta peninggalan pada saat Rere meninggal di dalam kasus tersebut ialah 400 juta rupiah. Yang mana dalam HPR plus tersebut terdiri dari 200 hak Rere atas setengah harta persatuan dan 200 juta rupiah yang merupakan hak Andre atas setengah harta persatuan. Dari HPR plus tersebut maka akan didapatkan HWR plus atau harta warisan Rere, yaitu sebesar 200 juta rupiah. Di dalam kasus tersebut didapatkan untung persatuan atau UP. Untung persatuan atau UP cara menghitungnya yaitu terdiri dari HPR plus dikurangi jumlah HPA plus HBR, yaitu 400 juta rupiah dikurangi 250 juta rupiah. Akan didapatkan 150 juta rupiah. Maka untung persatuan dalam kasus tersebut ialah 150 juta rupiah. Untung rugi persatuannya adalah 0. Yang selanjutnya yaitu ada penyelesaian kasus. Di sini kita akan menghitung bagian dari ahli waris R. Diketahui bahwa ahli waris R yaitu ada A, C, T, M, dan F. Mereka merupakan ahli waris golongan 1. Pembagian warisan ahli waris golongan 1 yaitu per kepala sama. Maka A, C, T, M, dan F yaitu mendapatkan warisan sebesar 40 juta rupiah. 40 juta rupiah ini didapatkan dari 1/5 dikali HWR plus. Maka 1/5 dikali 200 juta rupiah akan didapatkan sebesar 40 juta rupiah. Sedangkan bagian A, dalam hal ini ada dua kedudukan. Yang pertama yaitu ada setengah harta persatuan sebesar 200 juta rupiah dan sebagai ahli waris dari Rere atau ahli waris dari R, yaitu sebesar 40 juta rupiah. Maka total bagian A yaitu sebesar 240 juta rupiah. Untuk yang selanjutnya kita akan menghitung harta A dan R yang dalam harta persatuan bulat. Pertama-tama kita akan menghitung harta A. Harta A didapatkan dari HBA plus setengah untung persatuan plus harta cuma-cuma A. Harta bawahan A yaitu 50 juta rupiah ditambah setengah untung persatuan, yaitu 150 juta rupiah, plus harta cuma-cuma A. Harta cuma-cuma A adalah 0, maka 50 juta ditambah 75 juta ditambah 0. Hasilnya yaitu 125 juta rupiah. Sedangkan untuk HR atau harta R didapatkan dari HBR plus setengah UP plus HCR. HBR yaitu 200 juta rupiah plus setengah UP. Setengah dikali 150 juta rupiah plus harta cuma-cumanya Rere, yaitu 0. Maka 200 juta rupiah plus 75 juta rupiah plus 0, yaitu 275 juta rupiah. Dalam perkawinan kedua, menurut pasal 852A dan pasal 181 KUH Perdata, terdapat batasan, yaitu harus ada kontrol manfaat. Bagian A harus dikontrol agar tidak terlalu jauh bagiannya dengan bagian C, yaitu anak dari R dalam perkawinan sebelumnya. Dari kasus tersebut didapatkan manfaat A. Manfaat A yaitu bagian A dikurangi harta A, sebesar 115 juta rupiah. Kita akan melakukan kontrol manfaat terhadap A. Yang pertama, manfaat yang dirasakan oleh janda atau duda dari perkawinan kedua tidak boleh lebih besar dari 1/4 harta yang mati. Maka 1/4 dikali HR atau 1/4 dikali 275 juta rupiah akan didapatkan sebesar 68.750 rupiah. Atau manfaat yang diperoleh tidak boleh lebih besar dari bagian warisan anak dari perkawinan sebelumnya. Dalam kasus ini yaitu C. Bagian warisan C adalah 40 juta rupiah. Jadi manfaat yang dapat dinikmati oleh A yaitu maksimal terkecil dari kedua pilihan tersebut. Maka manfaat yang dapat dinikmati A adalah 40 juta rupiah. Sehingga dalam hal ini A mendapatkan kelebihan manfaat. Kelebihan manfaat A yaitu 75 juta rupiah.
75 juta rupiah ini didapatkan dari mana? Yaitu dari manfaat A dikurangi kontrol manfaat A. Maka 115 juta rupiah dikurangi 40 juta rupiah akan didapatkan 75 juta rupiah. 75 juta rupiah ini harus dikembalikan kepada hak anak. Maka kesimpulannya bagian yang dapat diterima A yaitu total bagian A dikurangi kelebihan manfaat A, yaitu 240 juta rupiah dikurangi 75 juta rupiah adalah 165 juta rupiah. Sedangkan bagian yang dapat diterima C, T, M, dan F yaitu sebesar 58.750.000 per anak. Didapatkan dari mana? Bagian tersebut didapatkan dari bagian sebagai ahli waris R plus seperempat kelebihan manfaat A. Maka bagian sebagai ahli waris R tersebut tadi 40 juta rupiah ditambah seperempat dikali 75 juta rupiah. Maka 40 juta rupiah ditambah 18.750.000 akan didapatkan 58.750.000 per anak. Maka bagian yang dapat diterima C, T, M, dan F yaitu 58.750.000 per anak. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.